Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sungguh mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan begitu besar memberkati hidup kita. Kita diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, juga penjagaan Tuhan sepanjang malam kita istirahat. Dan pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita memuliakan namanya, karena kita percaya setiap pujian kita, penyembahan kita, di situ Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mau berdoa secara pribadi, kita mau dudukkan kepala kita. Berdoa secara pribadi pada Tuhan, mengucap syukurlah atas segala hal yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Karena kita percaya semuanya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu semuanya baik bagi kita. Mari silakan berdoa Bapak Ibu semua secara pribadi. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 34 firman Tuhan berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada yang tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasmurkan namanya. Mari kita mau puji nama Tuhan. Kita mau pandang kemuliaannya. Sebab Dia Imam besar yang Maha Agung. Dialah pemilik hidup kita, Yesus Kristus Tuhan, yang telah turun ke dunia, yang mati bagi kita, bangkit, yang menyelamatkan kehidupan kita. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak satu pun yang luput, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih kemuliaan mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. mari Bapak Ibu semua kita berdiri bersama-sama. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan, Imam besar yang Maha Agung. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak satu pun yang luput, yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan.
dimuliakan, dipuji, dipuji. Dengan segenap hati kita mau tinggikan nama Yesus. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Dia Raja yang telah turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Muliakanlah Yesus Raja. Sungguh bersyukur ya Tuhan, kasih anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Engkau yang telah turun dari surga ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu Tuhan, untuk memperingati di mana kenaikan-Mu ke surga yang menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Sehingga di mana Engkau berada, kami pun berada ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Engkau mengurapi, memberkati setiap kami, jemaat-Mu yang hadir, jemaat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan mengiringi, menyertai mereka. Kami serahkan setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Biar dalam setiap pujian ini kuasa-Mu berkarya, kuasa-Mu bekerja. Bahkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kami, yang akan menuntun langkah hidup kami Tuhan. Sehingga kami sampai kepada tujuan Tuhan yang mulia bagi hidup kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Singkirkan segala kuasa jahat, roh jahat peluru udara yang akan mengganggu, mengacau jalannya ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang berotoritas memimpin jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita bersuka cita, kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan.
Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang sempurna, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Inilah karya Allah yang sempurna bagi kita semuanya, ya. Setelah Dia mati disalibkan untuk dosa-dosa kita, Dia dikuburkan dan 3 hari Dia bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada semua orang, kemudian Dia naik ke surga. Inilah karya Allah yang sempurna untuk mengembalikan kita sebagai ciptaan yang semula, diciptakan untuk berkumpul bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau menikmati dengan sungguh-sungguh ibadah pada pagi hari ini, sehingga kita mengerti, memahami, dan menjadi berkat bagi kita untuk menguatkan iman kita semakin setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kasih Allah yang begitu sempurna atas hidup kita. Dia yang sudah menyediakan tempat bagi kita di surga bersama-sama, sehingga kita dapat berkumpul kembali ketika Tuhan Yesus datang kedua kali atas hidup kita. Mari kasih salam kanan kiri kita, katakan Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, Dia sangat luar biasa atas hidup kita. Mari kita bersorak-sorai, bersuka cita. Dia Allah yang telah mengalahkan maut, Dia yang beri kemenangan atas hidup kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan dan kita lebih jadi pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan Amin. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia
menyucikan, Bahkan dia mati bagi bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, Menyembuhkan. menyembuhkan, menyucikan, Haleluya. bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hanya oleh darah-Mu, darah anak domba, kita diselamatkan dalam hidup ini. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Silahkan kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Dia yang telah mengalahkan maut, menghancurkan iblis, dan kita menjadi pemenang bagi anak-anaknya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu boleh menyimaknya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Tidakkah percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya dengan tema tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang mengalir, yang bekerja sepenuhnya atas hidup kita. Sebab firman Tuhanlah yang akan menuntun langkah hidup kita. Dia sebagai pelita, sebagai penerang atas setiap langkah hidup kita. Bagikan tanah yang kering, yang membutuhkan air, demikianlah jiwa kita yang senantiasa membutuhkan perkataan Tuhan oleh firman-Nya.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan jiwa kami Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Sekali lagi, mengalirlah. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah melindungi, menaungi, memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan dengan sempurna. Kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terkhusus kami yang sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami, hati dan pikiran kami disiapkan untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dengan sungguh-sungguh firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon urapan kuasa Allah yang maha tinggi, Roh Kudus mengurapi, memberi hikmat dan pimpinan, kemampuan untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang dapat mudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu sungguh-sungguh menerima berkat dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami
tunduk di hadapan-Mu untuk melakukan segala yang Kau-perintahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Inilah suatu karya Allah yang besar, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Karya Allah itu adalah sempurna, maka sebab itu Dia rela untuk mati dan bangkit, bahkan menyiapkan tempat kita untuk kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mengikuti kisah peristiwa yang besar yang pernah terjadi, yang mengubahkan dunia ini sampai kita rasakan pada saat ini, ya, di mana Yesus sudah disalibkan untuk menanggung dosa dunia ini. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, kematian. Berarti Dia hidup, menampakkan diri kepada murid-muridnya, menunjukkan bahwa Dia hidup. Dia mengajar tentang hidup baru. Dia mengajar tentang hal yang baru, yaitu hidup dengan iman, ya, untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sesudah itu Ia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa ini yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan adalah janji kedatangannya yang kedua kali. Itu yang kita nanti-nantikan, itu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan segala kemuliaannya Dia akan hadir. Di dalam pembacaan tadi ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, ke rumah Bapa itu, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada di surga, itu kamu pun berada. Ini adalah pengharapan kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus. Ya. Tatkala Yesus mau naik ke surga itu, murid-murid sangat sedih dan takut. Maka Yesus menguatkan hati mereka supaya mereka percaya kepada janji Allah. Karena janji Allah adalah murni dan telah teruji, yang artinya janji Allah pasti ditepati. Janjinya bahwa Dia akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, bagi mereka semuanya, dan Tuhan akan mengumpulkan umatnya di sana. Itu janji yang pertama. Dalam pembacaan tadi ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, adalah menyediakan tempat bagi kita sebagai umatnya untuk tinggal tetap kekal di surga bersama-sama dengan Dia, karena Dia sudah membukakan tempat bagi kita dan Dia diam di sana bersama dengan Bapa di surga. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan hal penjelasan Tuhan Yesus ini, Thomas sebagai seorang murid yang jujur, sebenarnya Thomas itu
tapi banyak yang mencela dia ya, karena gaptek. Ya. Ya. Sebenarnya dia murid yang jujur. Sebenarnya orang-orang yang demikian inilah yang diharapkan kalau tidak mengerti bertanya, bukan sok pinter, tidak tahu, namun menjelaskannya salah. Ya. Dia mengaku bahwa ia tidak tahu kemana jalan Yesus akan pergi. Itu yang dilakukan oleh Thomas. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, itu pertanyaan Thomas kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan jelas. Ayat yang ke-6 katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jelas bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus tidak hanya mengetahui tentang jalan kebenaran dan hidup, melainkan dia sendiri adalah jalan itu sendiri. Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa di surga, satu-satunya jalan menuju surga, satu-satunya kebenaran Allah, satu-satunya kebenaran untuk hidup ini. Ya. Dialah sendiri jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Saudara tidak dapat mencari jalan ke surga, jalan menuju Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Dengan kepercayaan apapun, dengan apapun, agama apapun, tidak ada yang dapat datang kepada surga, kepada Bapa. Hanya Yesus. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga. Ya. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti tentang arti hidup. Maka kesemerawutan itu terjadi di mana-mana. Yang satu A, yang satu begini. Karena mereka tidak mengerti. Ya. Jalan ke hidup itu. Kalau mereka tidak mengerti, satu-satunya jalan mereka harus mau datang kepada Yesus dan bertobat kepada Dia. Pertobatan inilah yang menjadikan Tuhan Yesus akan menerangkan rahasia hidup ini, jalan kebenaran dan hidup. Dia akan menerima ini dari Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaan yang lain, ya, selain Thomas ketika Tuhan Yesus mengatakan sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapakku. Ini di dalam ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di sini sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini Filipus tidak mengerti akan hal ini, bingung saudara. Maka Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, karena bingung antara Bapa dan Yesus. Ya. Di dalam ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus menjawab dengan jelas, ya, supaya Filipus mengerti bahwa dia dan Bapa adalah satu. Di dalam ayat yang ke-9, jadi dikatakan kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengerti tentang aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10 dan 11 ini penjelasan Tuhan Yesus kepada Filipus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan di dalam aku? Apa
yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan sendiri dari diriku, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku, dan dialah yang melakukan pekerjaannya. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa adalah dan Bapa di dalam aku, atau tidak, atau setidak-tidaknya percayakah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri? Memang bingung jawaban ini, tapi Yesus sebenarnya menjelaskan ini. Dia menjelaskan bahwa aku adalah firman, firman yang dari mulut Allah yang keluar. Jadi firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dia menjelaskan demikian, maka dia dengan Bapa itu menjadi satu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saudara tahu firman? Ya, firman Allah adalah pikiran, rancangan kehendak Allah yang dituangkan di dalam pembicaraannya mulutnya. Yang keluar dari mulutnya itulah firman. Itu yang firman itu yang menjadi manusia, menjadi Yesus. Maka penjelasannya kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ini penjelasannya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, dan firman itu adalah satu, dengan Bapa menjadi satu. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan Yesus itu adalah Allah. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat yang pertama ini. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan jalan kebenaran dan hidup, tetapi Tuhan Yesus memberikan tempat, ya, yang terbaik bagi kita semuanya. Ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah Dia akan datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Perhatikan di dalam kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14 tadi, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, kita perhatikan satu ayat ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku di surga itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita, bukan mengutus malaikatnya, tidak. Dia sendiri yang akan menjemput kita bersama-sama setelah semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Katakan di sini, dijelaskan di sini di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Coba kita buka 1 Tesalonika pasal yang keempat. Satu Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang penting kita perhatikan dalam hidup ini, di dalam menyongsong kedatangan Tuhan untuk menyambut kita semuanya. Tidak semuanya orang Kristen yang ada di gereja, yang ada di luar diangkat. Itu tidak, saudara. Itu tergantung pada orang itu sendiri. Ya. Karena Tuhan Yesus yang datang untuk mengangkat umatnya adalah umat yang setia, umat yang taat kepada perintah-perintahnya, bukan umatnya yang dapat berkata Tuhan Yesus, jerit-jerit orang yang melayani, bukan itu. Ya. Perlu diketahui bersama-sama bahwa hanya orang yang taat, orang yang setia melakukan perintah Tuhan, itulah yang diangkat oleh Tuhan. Bukan semua orang Kristen yang hanya berteriak-teriak, yang hanya dapat melayani, tidak motivasinya tidak untuk Tuhan. Bukan itu, saudara. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Ya. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21. Ya, Matius 7 ayat 21. Perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang Kristen yang tidak melakukan perintah Tuhan, jangan harap naik ke surga. Ya. Arti percaya kepada Tuhan itu harus seperti, kalau Tuhan Yesus mengumpamakan itu seperti carang menempel kepada pohon anggur. Terus melekat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga carang itu dapat berbunga dan berbuah. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena di luar, Yesus mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Ya. Jadi yang penting kita mau taat, melakukan perintah Bapa di surga. Yang melayani hati-hati, saudara. Saudara melayani harus motivasi saudara pelayanan itu memuliakan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tidak untuk mencari kehormatan sendiri, supaya disanjung, supaya dipuji dengan orang, bukan itu. Kalau itu Tuhan pun akan menolak semuanya. Perhatikan ayat yang ke-23. Ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-22, pada hari terakhir, ya, banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu ayat 23, Tuhan Yesus, aku mengatakan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Apa yang dikatakan ayat ini? Karena mereka melayani hanya untuk dirinya sendiri, untuk ketenarannya sendiri, untuk dipuja, dipuji, disanjung semuanya.
Ini banyak terjadi di mana-mana, saudara. Ini ditolak oleh Tuhan. Kalau kita mau melayani, ya melayani untuk Tuhan. Tulus ikhlas untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi yang penting pada kesimpulannya adalah orang yang diangkat oleh Tuhan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang mau melakukan firman Tuhan. Itu, ingat itu. Jadi saudara hati-hati, pelayanan saudara harus tulus kepada Tuhan. Kalau tidak pun akan ditolak oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kedatangan Yesus kepada umatnya yang setia, yang taat kepada Dia, Yesus akan melepaskan mereka dari hari pencobaan. Diangkat itu berarti dilepaskan dari hari percobaan, karena yang ditinggal akan mengalami pencobaan yang berat, yang besar, yaitu pencobaan dunia yang dikuasai oleh antikris. Ya. Itu kita diangkat kalau kita setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, kita buka Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu 3 ayat yang 10. Ini yang namanya ya. Karena engkau menuruti firman-Ku, menuruti perintah-Ku, untuk tekun menantikan Aku. Jadi kita saat ini hidup di dalam akhir zaman ini harus taat setia kepada perintah Tuhan. Ya, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, yang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Yang artinya kita diangkat bersama-sama Tuhan Yesus di surga, bersama-sama yang sudah tempat yang sudah dipersiapkan. Yang tinggal akan mengalami pencobaan yang besar. Ya. Kita lihat apa itu pencobaan yang besar. Saya katakan tadi bahwa orang yang ditinggal akan mengalami hari yang dikuasai oleh antikris, di mana kekejaman itu akan terjadi. Coba kita lihat ini hari pencobaan itu di dalam Wahyu pasal 13. Kita buka Wahyu 13. Ini hari pencobaan ya, yang orang-orang yang ditinggal setelah Yesus datang kedua kali, orang yang ditinggal ini akan mengalami ini. Ya. Ayat 11, Wahyu 13. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini iblis. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Luka parahnya telah sembuh. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara jangan terkesima oleh mujizat. Ya. Iblis pun akan diberi kuasa untuk mengadakan mujizat pada akhir zaman. Ya, kita jangan terkesima oleh mujizat. Tetapi marilah kita setia, ingat, pegang teguh akan firman Tuhan. Bukan mujizat. Ya. Ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda dan dahsyat. Ya. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk
dilakukannya di depan mata binatang itu, dan yang menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepada patung itu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia yang bilangannya adalah 666. Ya, orang dapat berhikmat, orang mempunyai hikmat itu kalau dekat dengan Tuhan. Ya, kalau melakukan perintah Tuhan, Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kita itu akan bekerja di dalam kita untuk menuntun kita, memberi hikmat kepada kita. Itu, ya. Oleh sebab itu pentingnya kita bertobat, pertama bertobat, kedua sungguh-sungguh pegang teguh firman Allah dan melakukannya. Itu yang penting, saudara. Jangan sampai kita tertinggal saat Yesus datang kedua kali untuk mengangkat umatnya, kita tertinggal dan mengalami pencobaan yang besar, yang kadang sampai dibunuh. Ya, sangat berat sekali, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan tadi di dalam Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan Tuhan, berteriak-teriak, berdoa, itu baik. Tetapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, kalau tidak melakukan perintah Tuhan, itu tidak ada didengar, tidak akan diterima. Walaupun pelayanan saudara mengadakan mukjizat seperti apapun, tidak akan diterima kalau hanya untuk kemuliaan saudara sendiri. Ya. Kalau hanya untuk daripada nganggur, aku tak melayani. Kita melayani harus sungguh-sungguh dengan tulus. Aku melakukan perintah Tuhan, maka aku melayani. Itu dalam hati kita harus demikian. Ya. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saat Tuhan Yesus hadir, datang kedua kali, kita bersama-sama diangkat di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Ya. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, aplikasinya, ya, marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau bertobat sungguh-sungguh, bukan hanya di dalam mulut kita saja, tetapi dengan tindakan kita, ya, seturut dengan firman Allah, seturut dengan kehendak Allah. Sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita hidup dengan iman yang teguh, dengan setia dan taat melakukan perintahnya, serta berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Disinilah Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kita, akan memimpin kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, yang berkenan kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
saat kami memperingati kemuliaan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus di surga, kami menerima berkat dari firman Tuhan, penjelasan tujuan Engkau datang ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang percaya penuh kepadamu, dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, dengan kami tekun, taat kepada Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami sendiri, bukan mengadakan kegiatan-kegiatan karena kegiatan kami sendiri, tetapi karena kami melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka mengerti, memahami akan firman Tuhan, sehingga mereka melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, dan menyiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus sendiri memberikan pengertian yang lebih luas, lebih dalam, lebih mudah dimengerti dan dilakukannya, sehingga jemaat-Mu menjadi jemaat yang kuat, yang teguh, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kepada Tuhan dalam sisa hidup ini kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun, mengatur, memimpin kami di dalam hidup ini, sehingga hidup kami ini hidup yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, kita responi, kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan Tuhan, pujian di rumah Bapakku banyak lembah.
persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih-Mu, aku setia. Agar Kau pun boleh masuk dan mulia. Percayalah ke Tuhan, diterimanya. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau siapkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi dengan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita, sehingga berkat Allah dinyatakan atas hidup kita. Petugas bisa mempersiapkan diri untuk persembahan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu, segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Petugas bisa berdiri atau persembahan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan.
mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang sudah memberkati hidup kami. Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah menyertai dalam segala kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan di situ Tuhan turut serta. Kami mengucap syukur untuk pagi hari Tuhan, di mana kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan sebagian keuangan kami ya Tuhan, untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah setiap persembahan ini Tuhan, bila Engkau pakai persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu, terkhusus di tempat gereja kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah dengan sukacita, bila Allah terus melimpahkan berkat atas kehidupan mereka, atas pekerjaan mereka, atas usaha mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita simak sebelum nanti kita tutup di dalam doa. Yang pertama, hari Minggu besok ibadah tetap dilaksanakan 3 kali ya seperti biasa, karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga jam 6.30, jam 9 dan jam 16.30. Mari kita dengan setia mengikuti ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan dalam gereja. Yang kedua, hari ini dan besok adalah hari KPW. Mari setiap jemaat semakin bertekun dalam firman Tuhan dan kasih persaudaraan bersama saudara seiman dengan hadir di kelompok KPW masing-masing. Untuk yang ketiga, untuk bapak-bapak silakan diperhatikan, retret PBI dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu ya, minggu depan bukan besok. Tanggal 6 dan 7 Juni 2025 semua peserta mohon berkumpul di gereja jam 7:30 ya, dan akan berangkat bersama jam 8 pagi. Untuk yang belum menyelesaikan kontribusi silahkan ditunggu sampai minggu besok ya Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak ya, kan ada ibu-ibu juga. Silahkan bisa menghubungi kepada Bapak Yunus Amin Priyadi atau via transfer ya yang sudah di-share di grup kaum pria. Itu saja hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan tentunya kita mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan kita mengucap syukur dan nanti kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi yang luar biasa, kami sungguh diberkati, kami memperingati jaminan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kematian-Mu yang menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa, pelanggaran kami, dari kuasa iblis dan kuasa maut. Kebangkitan-Mu adalah kemenangan total Tuhan atas dosa dan atas kematian. Kami sungguh mengucap syukur, dan hari ini hari yang luar biasa di mana 2000 tahun yang lalu Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami, menjamin kelangsungan kehidupan kekal kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, biarlah pagi hari ini kami senantiasa dengan penuh semangat ya Tuhan, mengiring Engkau, melayani Engkau dengan tulus, dan kami dengan setia Tuhan di dalam pengiringan kami kepadamu. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah hikmat-Mu yang senantiasa dicurahkan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, dan hamba percaya
Tuhan yang terus menopang kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga besar, baik untuk anak, menantu, cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini hamba serahkan gereja-Mu, jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan, Engkau yang terus boleh menopang kehidupan kami, mengurapi dan memberkati kami. Kami tumbuh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, semakin taat setia ya Tuhan, dan kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Diberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu dengan berkat surgawi, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, untuk seluruh kehidupan umat-Mu, Engkau yang senantiasa mencurahkan damai sejahtera dan sukacita yang mengalir melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Diberkati dalam rumah tangga, suami istri, anak orang tua, hidup di dalam kasih Kristus, dalam kesetiaan, dalam kekudusan, sehingga menjadi keluarga yang mempermuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur, hamba serahkan juga untuk anak-anak muda yang tergabung di dalam PKMB, PMB dan sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur. Hamba berdoa mereka yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat yang datangnya dari Engkau untuk mempermuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu diberkati dengan limpah. Hamba berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semua pelayan-pelayan-Mu yang hari ini mereka melayani Tuhan. Hikmat-Mu terus dicurahkan atas setiap pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk pergumulan gereja, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 58 juta, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga dicukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu di tempat ini. Hamba berdoa buat yang sakit secara jasmani ya Tuhan. Hamba serahkan untuk Ibu Deni, hamba berdoa untuk Pak Herman Listiana, hamba menyerahkan juga Bapak Budi Wibowo, hamba juga berdoa Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Haryanto, hamba serahkan Pak Widodo, anak Naya, hamba juga berdoa untuk Tuhan Yesus, Ibu Tri, juga yang lain yang mengalami sakit, anak Marcel, anak Devarel, Ibu Tiska yang habis operasi, setiap yang sakit dijamah, disembuhkan, dan dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga ingat Bapak Joko Sulistiono, Tuhan melawat dan menjamah melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, yang undur, yang lemah, Allah Roh Kudus, kami mohon kasih anugerah-Mu, jamahan-Mu atas setiap mereka, sehingga mereka disembuhkan dari sakit rohani, dibangkitkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka boleh sungguh-sungguh bertobat dan mengikut Engkau dengan setia. Kami sungguh mengucap syukur dan hamba serahkan pada pagi hari ini
seluruh umatmu, seluruh jemaatmu yang dengan tekun setia mereka beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah berkat surgawi, damai, sejahtera, sukacita yang senantiasa mengalir melimpah dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Kalau sebentar kami bersama-sama akan mengakhiri di dalam ibadah kami, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kepulangan kami serahkan dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, orang-orang jahat. Tangan kasih anugerah-Mu yang senantiasa dicurahkan atas hidup kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapannya, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.